Era digital telah membawa Indonesia menuju perkembangan yang luar biasa. Teknologi kini menjadi sistem pergerakan utama yang mengubah cara manusia bekerja, berbelanja, dan berinteraksi. Hadirnya internet dan perangkat pintar mengakibatkan budaknya batasan geografis yang memungkinkan pelaku usaha dari berbagai lapisan masyarakat untuk terhubung dan berkolaborasi secara lebih efisien. Hadirnya internet dan perangkat pintar juga menjadi sebab munculnya berbagai macam kanal-kanal e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, ShopeeFood, GoFood, dan GrabFood yang memungkinkan transaksi pembelian tanpa batas dengan menggunakan teknologi finansial yang mempermudah akses ke layanan keuangan. Tetapi, apakah digitalisasi dalam sistem perekonomian benar-benar membawa kemajuan di Indonesia? Meskipun digitalisasi ekonomi membawa pertumbuhan yang pesat, ketimpangan sosial yang diakibatkan digitalisasi ekonomi menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Akses internet yang tidak merata menjadi salah satu penyebab dari ketimpangan sosial karena pada kenyataannya 72% masyarakat perkotaan memiliki akses internet, sedangkan di pedesaan hanya 48% saja. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat pedesaan masih tertinggal dalam memanfaatkan teknologi digital untuk kebutuhan perekonomian. Selain itu, hanya 28,3% masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat mengakses internet untuk kebutuhan perekonomian. Hal tersebut tentu saja tidak sebanding karena presentasi masyarakat berpenghasilan tinggi yang dapat mengakses internet untuk kebutuhan perekonomian mencapai 69,1%. Di sisi lain, 49% pekerja Indonesia memiliki keterampilan rendah atau unskilled, sementara kurang dari 1% pekerja memiliki keterampilan digital tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital. Di Indonesia, digitalisasi dalam perekonomian malah memberikan keuntungan lebih besar kepada kelompok yang sudah memiliki akses teknologi, pendidikan, dan keterampilan digital. Sementara kelompok dengan akses terbatas semakin tertinggal. Hal ini memperbesar jurang antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Platform digital seperti e-commerce dan fintech juga cenderung menguntungkan perusahaan besar yang memiliki sumber daya untuk beradaptasi. Sementara itu, banyak UMKM kecil kesulitan bersaing karena kurangnya akses teknologi dan minimnya literasi digital. Kelompok tertentu seperti lansia, masyarakat miskin, ataupun mereka yang tinggal di wilayah tanpa infrastruktur digital dapat mengalami eksklusivitas dari peluang ekonomi dan sosial. Hal ini menambah lapisan baru ketidaksetaraan sosial. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Ketimpangan sosial akibat digitalisasi ekonomi di Indonesia menjadi bukti nyata bahwa pemerintah masih belum maksimal dalam menyelesaikan masalah-masalah fundamental seperti infrastruktur digital dan literasi teknologi. Karena nyatanya masih banyak daerah terpencil dan pedesaan, terutama di wilayah timur Indonesia yang minim akses terhadap jaringan internet memadai. Proyek seperti Balapari memang telah diluncurkan, tetapi implementasinya belum cukup menjangkau seluruh pelosok negeri dan seluruh lapisan masyarakat, sehingga hanya masyarakat perkotaan dan perusahaan besar yang benar-benar dapat menikmati manfaat digitalisasi. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat, khususnya di kalangan berpenghasilan rendah dan kurang terdidik, semakin memperbesar kesenjangan. Banyak UMKM di daerah tertinggal tidak mampu bersaing karena keterbatasan keterampilan digital. Sementara sebagian besar peluang digitalisasi lebih banyak dinikmati oleh mereka yang sudah mapan. Pemerintah diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur digital, khususnya di daerah terpencil, apalagi dengan telah dibangunnya IKN yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan. Dengan memastikan akses internet yang stabil dan terjangkau bagi semua kalangan. Selain itu, program literasi digital perlu dirancang lebih inklusif, menjangkau kelompok rentan seperti UMKM kecil, masyarakat pedesaan, dan generasi tua. Tanpa langkah konkret, digitalisasi hanya akan memperbesar jurang kesenjangan sosial dan ekonomi, bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila.